Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai sekarang aja, Kak. Waalaikumsalam, gas. Bentar. Minal aizin wal faizin, teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata dan ada salah ucap selama ini. Oke, mari kita mulai persamaan persepsi kita hari ini dalam analisis. Oke, jadi yang pertama buat daftar isinya hampir sama kayak yang kemarin, makros, mikros, sama kimiawi. Terus aku tambahin ada rangkuman itu isinya nanti nomenklatur gitu kayak istilah-istilah medis tentang sperma apa Fai? Terus ada study case. Study case-nya cuma satu sih. Karena kemarin-kemarin kayaknya pada nggak sempat bahas study case juga ya. Jadi ini satu aja biar sempat bahas besok. Ini yang pertama, kalian bisa jelasin tahapan spermatogenesis saja, mulai dari spermatogonium, terus meiosis satu, meiosis 2, terus diamitosis, terus ini ada struktur spermanya, saya jelasin ada kromosom dia buat pelindung gitu, terus nukleus isinya DNA, terus ada mitokondria sama flagellanya sebagai alat gerak, terus ini ada struktur anatomisnya, mulai dari testis, terus nanti disimpan di epididymis, terus ini lewat vas deferens, nanti lewat glandula-glandulanya, ada vesicula seminalis, prostat, sama bulbo uretral, terus nanti keluar. Terus ini ada fungsi dari masing-masing strukturnya, kalian bisa baca terus nanti jelasin aja ke adik-adiknya. Ada mulai testis sampai didimis, terus ada vesicula seminalis yang fruktos buat sumber energi, terus prostaglandin dia buat motilitas sama kontraksi buat ejakulasi, terus ada fibronektin dia sebagai koagulannya, terus ada glandula prostat yang isinya protease dia nanti buat pengenceran likuifaksinya sama dia buffer asam. Oh ya ini vesicula seminalis juga sebenarnya ada buffer basanya dia produksi bikarbonat. Terus ada mukus dari bulboretal gland juga sebagai lubrikasi dan buffer basanya juga. Terus yang pertama buat preanalisis, ini jelasin cara pengambilan sampelnya. Jadi pasiennya harus abstinensia dulu 2 sampai 7 hari, itu sekalian harus inform konsen. Yang penting jelasin urgensi, tujuan sama prosedurnya sih. Terus buat pengumpulan sampelnya, masturbasi, ini wadah sampelnya perhatiin harus bermulut lebar, ulirnya rapat, non-toksit dan steril. Terus nanti harus dikasih label ini. Tempat samplingnya tuh ruangan khusus yang dekat laboratorium. Sebenarnya kalau di rumah juga boleh. Yang penting tuh harus segera bisa ditransport. Kalau rumah yang dekat lab gitu boleh dengan beberapa syarat khusus gitu. Nah ini prosedurnya selama ini range waktunya. Jadi 5 menit pertama itu ditaruh inkubator. Ini sesuai suhu tubuh. Terus dalam 30 menit diperiksa makroskopisnya dulu, ada likuifaksi, volume, bau, pH, terus 30 sampai 60 menit nih nyiapin preparat. Ya ada nanti ada preparat basah, ada hapusan, terus ada yang perlu didilusikan, terus ada yang perlu disentrifugasi juga buat tes kimiawinya. Terus nanti kalau udah 3 jam, kalau misal kita nemu yang aneh-aneh gitu, bisa dikirim ke lab mikrob kalau misal ada infeksi atau temuan apa gitu. Terus setelah 4 jam baru diwarnai buat nilai morfologi sperma. Ini buat pemeriksaannya ada 3. Yang pertama makros dulu. Nah yang pertama ini likuifaksi. Ini ya kita tinggal tunggu aja. Ini karena ada protease yang memecah protein, akhirnya spermanya jadi cair. Prosedurnya ya tinggal diamati aja waktunya. Jadi cara ngitungnya tuh dari awal dia ejakulasi, terus ditaruh di sampel, terus nanti dicatat sampai kapan dia terlikuifaksi sempurna. Ini interpretasinya ada 4, ada yang normal, ada yang delay, incomplete, sama not liquefied. Ini perhatiin dia udah terlikuifaksi sepenuhnya atau enggak, sama diperhatiin waktunya. Ini yang background kuning beberapa hal yang harus diperhatiin gitu. Terus yang kedua ada viskositas. Ini sebenarnya gambarnya nggak sesuai ya. Tapi ini kayak gambaran aja kalau viskositas tuh kalau kalau kita tuangin dia agak jadi panjang gitu. Tapi nanti kita pakainya pipet Pasteur, saya tuh pakai pipet Pasteur, jadi nggak pakai gelas gini. Nanti kalau ditetesin terus diukur panjangnya berapa senti gitu. Normalnya kurang dari 2 senti.
Terus warnanya tuh normalnya putih keabu-abuan kan. Nah, ini bisa aja kalau, ada masalah gitu bisa aja warna merah, ini bisa aja ada darahnya namanya hemospermia, atau misalnya warna kuning karena dia ada jaundice atau konsumsi obat-obatan gitu, atau kalau dia infeksi berat warnanya bisa jadi hijau. Terus kalau baunya itu berasal dari senyawa amin kayak spermin yang diproduksi oleh kelenjar prostat, baunya tuh kayak bunga akasia ya, tahulah ya. Tapi kalau baunya sampai busuk menyengat itu bisa, curiga ke UTI. Terus volumenya ini diukur dalam satu kali ejakulasi itu berapa, ini bisa dilihat biasanya wadah sampelnya tuh udah ada, ukuran milinya kan. Ini wadah sampelnya tadi yang harus berulir lapat, nah bentuknya gini berumut lebar, normalnya tuh lebih dari 1,4 mili. Terus pH ini diukur aja pakai kertas pH kayak gini. Aku nggak tahu kalau yang di FK tuh bentuknya kayak gimana, tapi saya ingat tuh kayak gini deh. Ada 4 warna kayak gini, terus nanti dicocokin, terus dicocokin warnanya sesuai atau enggak. Normalnya pH-nya lebih dari 7,2. Terus selanjutnya buat pemeriksaan mikroskopisnya, yang pertama ini periksa motilitasnya, ini mengecek spermanya bisa bergerak buat menuju ke ovum atau enggak. Ini prosedurnya kayak gini, ya nanti bisa dipelajarin sendiri. Nah, yang aku baca yang di student book tuh ada eye base reticle. Ini aku nggak tahu besok kita pakai atau enggak. Ini kayak ditempelin di kaca mikroskopnya gitu, biar kita nilai motilitasnya tuh gampang. Dia kelihatan gerak atau enggak tuh di kotak-kotaknya ini gitu. Terus ini buat pemeriksaannya tuh usahain nggak terlalu di pinggir-pinggir banget. Jadi kayak berjarak 5 milimeter dari pinggir preparat gitu. Terus ini kayak sistematis dari ujung kiri atas, terus geser ke kanan, terus geser ke bawah, terus geser ke kiri, terus geser ke atas gitu sampai dapat 8 8 lapang pandang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Terus ini buat interpretasinya, jadi ada 4 kategori, dia bisa dianggap rapidly progressive kalau dia tuh bergerak, lebih dari setengah panjang ekornya dalam 1 detik. Nah, ini kalau slowly progressive itu nggak sampai setengah panjang ekor, tapi dia lebih dari 1 panjang kepala. Kalau non progressive itu nggak sampai sepanjang kepalanya gitu, dia cuma gerak-gerak melingkar gitu. Terus kalau imotil dia sama sekali nggak gerak. Nah, ini buat interpretasinya nanti dijumlahin, nilai total motilitas tuh dijumlahin 3 ini, sedangkan kalau yang progresif tuh yang dijumlahin yang rapidly sama yang slowly doang. Ini, yang rapidly sama yang slowly, kali ini yang tiga-tiganya dijumlahin. Nah, kalau kurang dari itu namanya astenospermia. Nah, ini tuh bisa ini aja itu udah disebut astenospermia, ini aja juga udah disebut. Jadi memenuhi salah satu ini udah bisa dikategorikan asteno. Terus ini buat perhitungannya, ini tuh kayak bisa diterima atau enggak, bisa dianggap teliti atau enggak gitu. Jadi pertama-tama dari lapang pandang tadi kita cari 200 sperma, terus kita kategorinya jadi 4 itu tuh dimasukin ke acceptable difference-nya. Kayak lebih gampang lihat yang ini langsung deh. Nah, ini. Misal kita udah bikin 2 preparat, terus kita udah kategoriin jadi 4 kategori ini. Nah, habis itu kita lihat mana yang lebih dominan antara yang motil atau yang imotil gitu. Kalau dari contoh ini, kalau kita jumlahin ketiganya, ini yang satu yang motil kalau kita jumlahin jadi 40% kan. Terus yang kedua jadi 35%. Maka dari 2 preparat ini kita bisa kategorikan dia tuh dominan yang imotil karena imotilnya lebih banyak gitu. Nah, karena dia dominan imotil, maka kita ini sebagai acuan jadi rata-ratain. Rata-ratanya jadi 62,5. Nah, 62,5 ini kalau dimasukin ke tabel ini, dia tuh masuk range yang ini 56 sampai 72. Maka kita dapat acceptable difference-nya tuh 9. Nah, acceptable difference tuh selisih maksimal antara 2 preparat ini. Jadi kayak dominan di preparat 1 dikurangi sama dominan di preparat 2. Nah, kan ini selisihnya 5. 5 itu masih di dalam range gitu. Paham nggak guys? Kayak agak belibet ya. Oke, nanti deh kalau ada yang ada yang dibingungin boleh tanya. Oke, oke, coba ulang ya.
Jadi ini tuh kalian kategoriin dulu dari dua preparat itu, rapidly berapa, slowly berapa, non progressive berapa, sama yang immotile berapa. Nah gini, terus kalian cari ini tuh lebih dominan yang progresif apa dominan yang immotile gitu. Kalau dari contoh, ini kan lebih dominan yang immotile karena immotilenya lebih banyak. Maka kita pakai yang immotile nih. Terus kita cari deh rata-ratanya. Rata-ratanya tuh buat nentuin acceptable difference. Kalau ini kan 62,5, berarti acceptable difference-nya 9. Acceptable difference itu tuh selisih antara dua kategori ini gitu. Jadi dia harus selisihnya tuh kurang dari 9 agar dianggap teliti. Karena ini yang dominannya immotile berarti kan 65 sama 60. Nah, ini kan selisihnya 5, berarti dia masih dianggap teliti gitu. Nanti kalian sesuaiin aja kalau misal nanti dominannya motil berarti kalian jumlahin aja yang ini tiga ini. Terus nanti dicari rata-rata, dicari selisihnya gitu. Oke, lanjut ke viabilitas. Nah, viabilitas ini kita iya, itu persen. Terus ini kalau viabilitas, ini tuh buat lihat spermanya hidup atau udah mati. Nah, ini tuh dikasih eosin. Nah, nanti yang dia udah mati tuh membrannya kan rusak, terus eosinnya bisa masuk, jadi warnanya merah. Ini bisa dilihat aja prosedurnya. Nah, ini sebenarnya ada dua prosedur, ada yang pakai preparat basah, ada yang pakai hapusan. Nah, sebenarnya kalau di guideline WHO itu yang utama malah yang hapusan ini, karena dia ada nigrosinnya kan, eosin nigrosin. Kalau pakai nigrosin itu tuh backgroundnya jadi gelap, jadi lebih enak dilihat kalau di WHO gitu. Tapi kalau di student book kita itu yang pertama malah yang preparat basah. Soalnya nanti preparat basah ini buat ada di prosedur selanjutnya gitu. Ini kalian tinggal hitung aja nanti yang putih berapa, yang merah berapa. Nah, nanti nilai minimal untuk vitalitas tuh 54%. Gitu. Tinggal di persentase dari 200 spermatozoa. Terus selanjutnya buat hitung sperma. Nah, ini tuh harus pakai preparat basah tadi buat menentukan faktor dilusinya. Jadi buat hitung sperma ini tuh harus didilusiin gitu. Nah, kalian tuh nanti nentuin berapa faktor dilusinya berdasarkan hitungan dari preparat basah tadi. Kalian dihitung dulu tuh di preparat basah, kalian hitung di perbesaran 400 kali ada berapa sperma. Nah, nanti misal ketemu spermanya ada 150 gitu. Berarti kita pakai dilusi yang ini, yang 1:20 gitu. Nah, ini nanti buat hitungnya kita di itu Neubauer chamber itu, terus kita pakai yang tengah, yang ini buat hitung eritrositnya. Ini kalau di zoom kan jadi gini, ini 5 kali 5. Terus di masing 5 kali 5 ini kalau di zoom jadi ini 4 kali 4. Kalian bisa pakai perbesaran kuat buat dihitung di sini, terus nanti dihitung di kotak ini. Nah, sebenarnya kalau di guideline itu boleh dihitung semuanya, tapi kayaknya kalau aku lihat PPT tahun lalu itu cuman dihitung 5 kotak deh. Ya nggak? Ada yang masih ingat nggak? Sianku nggak dihitung semua deh. Soalnya kalau di rumusnya itu juga di sini cuman dihitung 5 kotak. Nah, ini besok coba lihat waktu TOA ya. Kalian cuma dihitung 5 kotak. Satu, dua, tiga, empat, lima gitu. Kayak perbesaran kalau yang ini pakai 1000 nggak sih? Nggak kalau ini kan yang kecil banget. Terus ini tuh kalian nanti eh, udah dibikin dua preparat kan. Terus kalian hitung jumlahnya berapa sih di dua preparat itu. Terus dijumlahin antara preparat satu sama preparat dua. Terus ini sama kayak tadi. Nanti penjumlahannya kalian dapat, misal kalian penjumlahan dapat 450 gitu. Nah, terus ini nanti kalau misal 450 kan di antara ini 438 sampai 459. Ini tuh ada limit difference-nya juga. Jadi perbedaan antara dua replika tuh nggak boleh lebih dari 41 sama kayak motilitas tadi. Biar dia tuh errornya di bawah ini gitu. Iya sih, kemarin yang itu geser-geser juga. Aku nggak tahu ya gimana cara biar nggak geser-geser. Biasanya itu skill issue sih, Val. Ini contoh perhitungannya.
kayak aku jelasin tadi. Terus ini tuh ada aturan perhitungannya. Jadi sperma yang dihitung tuh sperma yang utuh, kepala sama ekornya. Terus ini tuh acuannya tuh garis tengah sama kayak perhitungan leukosit. Jadi kita yang dipilih tuh tapi ini yang dihitung tuh yang kiri sama yang bawah. Jadi kalau yang di atas sama kanan itu nggak dihitung. Jadi kita lihat kepalanya. Kepalanya tuh harus masuk garis tengah. Ini kan ada garis tiga. Nah ini tuh yang acuannya tuh yang garis tengahnya. Jadi kepalanya harus di dalam sini. Kalau kepalanya ada di garis tengah, tapi dia di kanan atau atas, itu nggak dihitung. Kalau dia di kiri atau di bawah, dia dihitung. Gitu. Ini ada notesnya di notes kuning. Terus ini cara perhitungan spermanya. Nah, ini kalau aku lihat dari PPT tahun lalu, ini tuh volume bill hitupnya dia dikali 5. Makanya aku asumsiin kalau dia tuh ngitungnya di 5 kotak aja. Ini nanti buat ngitung konsentrasinya itu jumlah sperma kali 20 ini faktor dilusinya, terus dikali 1000, ini karena konversi ke satuan, terus dibagi 0,02 sebagai volume bilik hitung. Gitu. Nanti ini faktor dilusinya menyesuaikan ya. Nanti hasil perhitungannya berapa. Tapi karena kayak kemarin tuh sampelnya udah jadi, maka ini pakai 20. Kalau di BPT tahun lalu sih gitu. Tuh, tinggal masukin ke rumus ini. Nah, ini kalau hitung spermatozoa per ejakulatnya, tinggal konsentrasinya dikali volume ejakulat. Terus ini udah ada nilai batas bawah buat konsentrasi sama total jumlah sperma. Lalu buat selanjutnya morfologi sperma, ini tuh buat lihat bentuknya sperma. Jadi dia nanti difikasi dulu pakai metanol selama 5 menit, habis itu diwarnai pakai GIMSA, habis itu dibilas pakai buffer fosfat. Terus dia mati di 1000 kali pakai minyak imersif pada 100 atau 200 sperma. Nah, interpretasinya tuh spermatozoa normal tuh lebih dari 4%. Ini contohnya, yang nggak normal tuh yang gini, ada yang agak lonjong gini, terus ada yang bentuknya aneh. Sini nggak ada kromosomnya. Ini kalian bisa lihat ada yang kelainan di ekornya juga. Nah, ini contohnya. Ini yang satu, ini tuh lehernya agak gede, dia abnormal. Terus yang dua juga lehernya agak gede. Yang tiga juga sama. Terus coba kita lihat yang normal. Yang ini yang normal, yang 6. Yang 6 ini lehernya kecil kan. Dia normal. Terus tujuh juga normal gitu. Ini ada keterangannya. Ini dari tabel WHO. Terus selanjutnya periksa ronsel. Jadi ronsel itu sel lain di sperma biasanya tuh leukosit atau sel germ yang masih imatur. Nah, dua ini disebut ronsel. Jadi nanti kalau di pemeriksaan morfologi itu dia lebih dari 10 ronsel, baru kita lakukan pemeriksaan ini. Jadi dia tuh nanti 2 tetes sperma, dikasih methylene blue 1%, habis itu ditutup, terus dilihat di perbesaran kuat. Nah, nanti dihitung dari 400 sperma tuh ada berapa ronsel. Ini 400 ya, kayak tipe ini. Di antara 400 sperma itu ada berapa ronsel dari 400 sperma. Nah, terus nanti dikaliin aja. Nanti misal dapat 50 gitu. Nanti dimasukin N itu jumlah ronselnya, terus S itu konsentrasi spermatozoa tadi yang udah didapat dari tadi. Nanti tinggal dimasukin rumus aja. Nah, interpretasi normalnya tuh jumlah ronsel kurang dari 1 kali 10 pangkat 6. Ini contohnya, ini kayak ada kalau ada epitel, ini enggak ya, ronsel tuh yang kayak gini. Ini atau ini gitu. Yang ini, yang N itu sel germinal, terus yang P ini leukosit. Terus selanjutnya ini aglutinasi itu spermatozoa yang saling menempel satu sama lain gitu. Bisa kepala yang nempel, atau ekor yang nempel, atau ekor nempel ke kepala gitu. Nah, ini pakai uh, sama prosedurnya kayak gini. Jadi sampelnya dihomogenkan, terus ditaruh di gelas slide, terus diinkubasi dulu 1 menit, baru diamati. Nah, itu ada yang kayak gini, ada yang kepala kepala sama kepala, ada yang ekor ke ekor, ini juga ekor ke ekor, terus bisa campuran. Kalian hitung aja ada berapa dalam satu itu, dalam satu perlekatan tuh berapa kali. Yang perbesaran kuat tuh 40, perbesaran lemah tuh 10, terus biasanya kalau 1000 tuh biasanya bilangnya with immersion oil gitu. Perbesaran kuat tuh 40 kali.
Nah, ini buat gradingnya kalian hitung per perlekatan, ini ada berapa sperma gitu. Terus tinggal dihitung grading aglutinasinya. Interpretasinya tuh normalnya tuh harusnya nggak ada aglutinasi. Kalau ada aglutinasi itu berarti ada faktor imunologi. Ada antibodi anti sperma yang bisa bikin fertility